Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat perahu yang berlayar di atas laut. Namun saya telah membuat objek perahu pinisi sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ada objek pinisi yang telah jadi, kemudian objek plan yang telah saya buat jadi lautan. Nah, di sini sudah saya animasi ya, bisa kita lihat bersama. Di sini sudah saya animasi, namun sebentar kita akan hapus dan kita akan ulang prosesnya, proses membuat lautnya dan menganimasinya. Namun pada tutorial kali ini ya, kita tidak akan saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara membuat kapal atau perahunya ini. Nah, mungkin di tutorial nanti saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatannya. Di sini kita bisa lihat, kita akan hapus semua dulu apa yang telah saya buat sebelumnya, kecuali objek perahunya ya. Nah, di sini kita pastikan, di sini kita bisa lihat kameranya juga. Kita akan ubah posisi kameranya. Kita akan hapus semua keyframe yang telah dibuat, sehingga pada timeline ini telah bersih dengan keyframe yang telah saya tandai. Nah, di sini saya akan mengubah dulu posisi kameranya. Nah, di sini kita mengubahnya agar tampilan perahunya termuat dalam jendela kamera ini. Kemudian kita bisa lihat di sini nah, kita akan hapus keseluruhannya dulu. Saya akan mengubah semua, memberi nama pada bagian-bagian perahu ini terlebih dahulu. Di sini saya akan mempercepatnya. Saya akan menyatukan keseluruhan bagiannya ke badan pesawat. Jadi keseluruhannya terikat di badan pesawat, badan kapal maksud saya. Jadi ketika kita memindahkan atau menggerakkan badan kapal ini, keseluruhan bagian kapalnya akan ikut bergerak. Nah, di sini kita tekan Ctrl P, kemudian parent objeknya. Kemudian saya akan gabungkan keseluruhannya dan
di sini saya akan seleksi dulu P, kemudian klik kanan pada objek badan pesawat, kemudian Ctrl P, kemudian objek keep transform. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua bagian-bagian dari kapal ini berpusat di badan kapalnya. Dan setelah itu kita akan melihat di sini ketika saya pindahkan, saya putar rotasi seperti itu, kemudian rotasi seperti ini. Walaupun saya gerak-gerakkan seperti itu, maka keseluruhan objek pendukungnya ini akan ikut bergerak. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan 3D cursor ini ke pusat grid. Caranya, nah seperti itu, Shift C untuk memindahkannya tepat ke tengah. Kemudian kita tambahkan objek plane, Shift A, kemudian kita pilih plane. Nah, kita akan mengubah settingan objek plane ini menjadi ocean. Nah, pada gambar kunci di sini kita pilih ocean. Nah, setelah itu kita sudah nampak satu objek berupa ocean di sini, laut. Kita pindahkan layernya, tekan M, kemudian pilih layer 2. Di sini kita bisa bebas mengeditnya. Kita akan sesuaikan nanti, dan kita akan animasi objek lautan ini. Kita beri nama laut di sini. Nah, kemudian bagian di timeline 0, nah di sini kita bisa menggesernya. Kita letakkan ke 0 timelinenya. Kemudian pada jendela ini kita klik kanan di bagian time. Nah, kemudian pilih insert keyframe. Kemudian nah di sini saya memberi batas akhirnya 500 ya, pada angka 500. Nah, di sini berarti sekitar 20 detik ketika kita menganimasinya. Nah, di sini saya akan pindahkan ke angka 500 juga animasinya seperti itu. Nah, kemudian kita beri angka di sini, kita beri angka 20. Nah, kemudian kita klik kanan insert keyframe. Jadi ketika kita animasi, nah kita nampak lautnya sudah bergerak seperti itu, bergelombang. Nah, tahap selanjutnya saya akan mempercepat settingannya. Nah, kemudian setelah itu kita akan pindahkan objek laut ini ke frame pertama, ke layer pertama. Nah, kita pindahkan ke layer 1, kita bisa lihat. Nah, setelah itu kita akan hide dulu, kita akan sembunyikan dulu objek ini, tekan H. Kemudian kita akan tambahkan satu objek plane lagi. Kita tambahkan satu objek, kita skala seperti ini. Dan setelah itu kita masuk ke objek, dari objek mode ke edit mode. Kemudian kita tekan T. Kemudian pada jendela ini kita pilih subdivide. Kemudian cutnya cukup 1. Nah, kemudian kita seleksi vertex ini. Kemudian kita tekan X untuk menghapusnya. Nah,
Kemudian kita akan menyeleksi ketiga vertex ini. Seleksi ketiganya, kemudian tekan F. Nah, setelah itu kita sudah memiliki objek ini. Kita skala sedikit, ini skala Y ya, kode vertex di belakangnya. Kemudian ini kita grab sedikit ke depan, GX. Nah, setelah itu kita lihat kita sudah mempunyai objek berbentuk segitiga. Kita akan grab ke bawah seperti itu. Kemudian pindahkan originnya ke 3D cursor. Kita tekan Shift Ctrl Alt C, kemudian geometry to origin to 3D cursor. Nah, kemudian kita rotasi sedikit R. Seperti itu. Cukup sedikit saja agar nampak bagian depan lebih tinggi dari bagian belakangnya. Nah, setelah itu kita akan gabungkan, kita seleksi keduanya ini. Tekan Ctrl P, tapi jangan pilih apapun dari situ. Tekan Tab di situ. Kemudian A untuk menyeleksi semua, Ctrl P lagi. Kemudian Make Vertex Parent. Dengan begitu kita sudah memiliki objek plane segitiga ini yang sudah disatukan dengan objek perahunya. Kemudian bagian ini kita akan menggeser objek lautnya ke bagian bawah. Kita akan turunkan seperti itu sampai keseluruhan objek segitiga ini berada di atas permukaan objek lautnya. Nah, seperti itu kira-kira keseluruhan permukaannya sudah berada di atas objek lautnya. Kemudian di bagian fisik ini, jendela fisik, kita akan klik soft body collision. Soft body. Nah, di sini kita akan beri angka 0,35 dan di bagian goal settingnya 0,45. Setelah itu kita seleksi objek laut, kemudian pilih collision. Maka ketika kita klik animasi di sini, kita ubah pengaturannya dulu. Kita beri angka 500 sesuai dengan angka N di bagian ini. Kemudian kita coba animasi. Nah, jadi objeknya ini, objek perahunya sudah nampak mengambang di atas permukaan laut. Nah, sini kita bisa lihat seperti itu ya. Kemudian saya akan mempercepat sedikit, mengubah sedikit pengaturan pada lautnya.
Di sini kita sudah lihat, saya sudah mengubah beberapa pengaturan dari keseluruhan objeknya. Sekarang kita akan menganimasi lagi kameranya. Kita seleksi objek kameranya. Nah, kita seleksi objek kamera ini, kemudian aktifkan lock camera to view sehingga kita bisa menggeser-geser pada tampilan seperti ini. Kita atur posisi yang kita inginkan. Nah, saya akan mengatur posisi kameranya. Awalnya akan tampil seperti ini. Nah, ingat jendela keyframe-nya, kemudian klik kanan insert keyframe pada lokasi dan rotasi. Nah, kemudian kita atur lagi posisi time-nya, kemudian kita pindahkan lagi posisi kameranya. Setelah itu kita masukkan, klik kanan insert keyframe pada lokasi dan rotasi. Lakukan seperti itu berulang hingga posisi kamera yang kita inginkan saat menganimasi itu sesuai. Nah, kita insert lagi keyframe. Kita masukkan keyframe-nya di situ. Nah, kemudian kita geser lagi pada timeline. Geser seperti itu, kita geser juga posisi kameranya, kita pindahkan posisi kameranya. Nah, kemudian klik kanan lagi insert keyframe pada lokasi dan rotasi. Kita lakukan lagi seperti itu, kita pindahkan posisi kameranya sesuai keinginan teman-temannya. Pada akhir timeline kita masukkan juga keyframe di situ. Klik kanan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita akan coba animasi. Nah, ketika ada nanti bagian frame yang tidak sesuai dengan keinginan, kita tinggal tambahkan satu keyframe pada bagian ketika mungkin objek kapalnya tidak tertangkap keseluruhan di jendela layar kameranya. Nah, seperti pada posisi ini ya, kita bisa lihat. Nah, kita kembalikan ke posisi di mana objek kapal ini tidak tertangkap keseluruhan di dalam frame kameranya. Kita atur timeline-nya, kemudian kita atur posisi kamera yang kita inginkan, kemudian klik kanan insert keyframe. Nah, kita coba animasi lagi. Nah, sehingga sekarang, nah di sini kita bisa mengeditnya, kita bisa replace keyframe. Coba animasi lagi. Nah, ketika kita bagian sini juga akan saya ubah, nampak tidak diambil keseluruhannya. Kita replace keyframe-nya. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak menginginkan posisi kamera yang seperti itu, kita bisa mengubah atau menambahkan keyframe baru pada kamera. Nah, kemudian setelah itu saya akan mengubah pada bagian akhir di sini ya. Saya akan close up. Jadi posisinya akan seperti ini. Di bagian belakang menghadap ke atas perahu.
jadi bagian belakangnya terlihat lebih dekat. Saya akan mengatur. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian saya klik kanan, replace keyframe. Jadi seperti itu. Kenapa seperti ini? Nah, begitu. Nah, silakan teman-teman merender sendiri nantinya di komputer teman-teman. Nah, insya Allah di tutorial selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat objek perahunya. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Saya harap tutorial ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar. Saya harap teman-teman bersedia untuk men-share video ini, like-nya, menyukainya, kemudian subscribe. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.